Ini adalah kisah nyata. Ada seorang muslim di Amerika, dia tinggal di sebuah pemukiman rumah di wilayah bersama dengan orang tuanya. Karena orang tuanya mendidik Islam, menjadikan dia selalu memakai jilbab. Hati-hati ke kampusnya ya nak. Ingat, pulanglah sebelum matahari terbenam. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap harinya dia harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat yang berkulit hitam, yang setiap hari membegal, membunuh, saling perang, hingga dan mereka selalu berkumpul ketika malam gelap tiba. Dia tidak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah itu bersama dengan orang tuanya. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha tiba di rumah sebelum matahari terbenam. Pada suatu ketika, ya Allah, kegiatan kampus hari ini banyak banget. Mana ini udah gelap, pasti di gang menuju rumahku penjahat sudah pada berkumpul. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat itu. Ketika dia ingin melewati gang tersebut, dia melihat ada satu perempuan yang terlihat seperti bukan muslimah dan tidak menutup aurat. Melewati gang itu, dia melihat di depan matanya sendiri bahwa si perempuan itu dibawa dan dikeroyok oleh orang-orang penjahat itu. Orang-orang jahat itu terkenal sangat brutal. Sudah pasti perempuan itu diseret dan Ya Allah, perempuan itu, aku harus kemana? Ke kampus sudah tutup, mau ke tempat teman sudah jauh, sedangkan rumahku tinggal beberapa langkah lagi harus kulewati. Akhirnya dia berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana aku meyakini Engkau ada, Engkaulah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku. Jagalah kehormatan ini. Dia bertawakal hingga akhirnya dia berjalan menuju rumah melewati gang itu. Suatu ketika keanehan terjadi. Saat melewati gang-gang itu, mungkin ada lebih dari 10 orang penjahat. Anehnya, tidak ada satupun yang mengganggu dia. Mereka semua hanya tertunduk dan membuang muka dan seperti ketakutan. Aneh, kenapa mereka semua hanya menunduk dan membuang muka? Hingga akhirnya dia terus berjalan sampai melewati gang itu. Dan kebetulan rumah dia berhadapan dengan kantor polisi. Dia datang ke kantor polisi lalu berkata, Assalamualaikum, Pak Polisi. Tolong, tadi ada kejadian. Polisi akhirnya menerima laporan tersebut, lalu memeriksa, memastikan apakah benar kejadian itu. Dan akhirnya memang benar, ada kejahatan di gang tersebut. Semua penjahat di gang itu ditangkap. Angkat tangan, kalian sudah terkepung. Ketika sampai di kantor polisi, kami berpapasan. Tapi anehnya, setiap melihat dia, mereka selalu tertunduk. Ketika semua para penjahat itu masuk penjara tahanan, dia penasaran hingga menemui polisi dan berkata, Pak Polisi, bisa tidak sebelum saya pulang, saya ingin menemui para penjahat itu dulu? Dan polisi pun mengiyakan. Kemudian dia datang menemui para penjahat itu. Sesampainya di sana, semua penjahat itu masih seperti tadi, yaitu menundukkan dan membuang muka seperti orang yang ketakutan. Tidak ada yang berani melihat dia. Heran, kenapa penjahat-penjahat itu setiap melihatku selalu menunduk? Ada apa sebenarnya? Penjahat ini kan sudah terkenal brutalnya. Tiap hari membunuh orang, tidak ada yang ditakutkan. Tapi kenapa ketika melihatku seperti ketakutan? Akhirnya dia bertanya, Aku yang melaporkan kalian semua. Ya, kami tahu Anda yang melaporkan kami. Apakah kalian tidak marah denganku? Aku takut nanti ketika kalian sudah bebas dari penjara akan menjadi dendam kepadaku. Mereka hanya terdiam. Akhirnya dia bertanya kembali. Kenapa waktu aku lewat
Tidak ada di antara kalian yang menggangguku. Apa sebabnya? Salah satu dari mereka menjawab, Dari tadi Anda lewati gang. Sampai sekarang di belakang Anda banyak sekali orang-orang yang menggunakan baju putih yang menemani Anda dan badannya sangat besar. Kami sangat takut. Kami benar-benar sangat takut. Dia tiba-tiba bergemetar, hampir jatuh dan kaget dengan apa yang dia ucapkan.